Part 4. Tutorial buat SPT EBUPOT. Setelah melakukan pembuatan bukti potong, kemudian kita buat SPT EBUPOT PPH 23. Pertama, SPT masa PPH, klik. Kemudian melakukan perekaman bukti penyetoran. Setelah itu kita klik tahun pajak yang akan kita laporkan. 2020 contoh, tahun pajaknya masa Agustus 2020. Setelah keluar bukti potong yang telah kita rekam pada masa tersebut, kemudian kita buat kode billingnya, bisa langsung atau bisa kita buat manual di DJP online, pilih e-billing. Kalau kita belum buat kode billingnya, kita klik. Nah, muncul cetak kode billing. Setelah kita klik, kita buka kode billingnya, kemudian kita cetak. Dan itu bisa langsung kita setorkan ke bank-bank yang ditunjuk oleh DJP online untuk melakukan pembayaran. Entah di kode kantor pos ataupun di bank-bank persepsi. Ini kode billingnya. Setelah itu, setelah kita melakukan pembayaran, kemudian input bukti store. Kalau bukti store normal, kita klik surat setoran pajak. Tapi kalau dari pemindah bukuan, klik pemindah bukuan. Kemudian nomor bukti penyetoran ini pakai nomor NTPN di SSP, surat setoran pajak kita dari kantor bank atau kantor pos. Ini untuk penulisan NTPN harus benar karena nanti dia akan ketahuan kalau kita penulisannya salah. Jadi langsung otomatis cek. Kalau kita di ESPT itu kita salah nulis pun kita nggak tahu kan. Kalau di sini itu langsung bisa ketahuan bahwa itu surat setoran pajaknya itu sesuai dengan pelaporan EBUPOT ini, jenis pajaknya, kode pajaknya. Kemudian pilih tahunnya 2020. Nah, kode MPT tidak untuk pembayaran PPh pasal 23 nih. Contoh kalau salah jenis pajak atau kita salah dalam melakukan pembayaran, SSP akan tertera seperti itu. Jadi kita coba untuk menulis yang benarnya. Untuk penulisan huruf kecil besarnya juga harus sama ya. Kemudian kita klik seperti yang tadi, terus simpan. Nah, kalau benar itu ada keterangan data pembayaran berhasil direkam. Oke, dan muncul di bawahnya kayak gini. Sesuai dengan kurang bayar atas bukti potong yang telah kita rekam. Jangan lupa untuk penandatangannya juga harus diisi. Kemudian klik bukti pemotongan dan posting SPT. Kita pilih bukti pemotongan. Nah, nanti kita cek daftar PPh 23-nya itu udah benar atau belum, dan di statusnya belum posting SPT di masa tersebut, bukti potong di masa tersebut.
benar. Kemudian pilih yang tadi, posting ke SPT. Nah, muncul seperti ini. Posting tahunnya 2020, masa pajaknya 8 Agustus. Nah, kemudian cari. Muncul ini, klik OK. Bukti potong yang telah kita buat ini muncul di summary ini. Buat SPT baru berhasil. Oke. Setelah itu, cek status bukti potongnya. Di statusnya SPT belum dikirim. Yang sebelumnya belum diposting, sekarang SPT belum dikirim. Nah, di refresh. Klik SPT masa PPH dan penyiapan SPT pasal 23-nya. Muncul seperti ini di aksinya, kirim dan lengkap statusnya. Kemudian klik lengkap. Oke. Muncul data seperti ini dan klik OK. Ini untuk penyiapan pelaporan SPT-nya. Dan ini statusnya sudah masuk SPT untuk bukti store-nya. Udah sesuai semua seperti yang kita input. Penanda tanganannya juga yang telah kita rekam. Kita pilih wajib pajak atau wakil pajak dan muncul nama otomatis sebagai penanda tanganan di SPT. Dan klik simpan, OK. Muncul statusnya SPT dalam proses. Kemudian kita refresh. Nah, aksinya udah berubah. Di statusnya siap dikirim. Dengan jumlah PPH-nya udah pas. Kemudian kita kirim. Nah, untuk di EBUPOT ini tidak masuk ke, kalau pengiriman kayak di DJP online biasanya kalau kita lapor itu kan langsung masuk ke email. Kalau ini enggak, jadi langsung dapat tanda terimanya di EBUPOT, aplikasi EBUPOT. Klik kirim dulu. Kemudian muncul SPT-nya. Identitas SPT udah sama, lampiran-lampiran satu daftar bukti potongnya. Kita cek dulu, harus benar-benar sesuai dengan yang mau kita laporkan sebelum kita laporkan ya. Jadi harus dicek hati-hati benar daripada pembetulan kan. Kemudian klik lampiran 2-nya, daftar bukti penyetoran. Nah, di jenis setorannya kita juga masuk di sini. Kemudian induk SPT-nya muncul kayak seperti ini. Ini kayak di SPT yang kita laporin induknya. Cuman kalau di sini kan udah otomatis ya. Berapa lampiran kita, bukti potongnya ada berapa, udah otomatis tertera di sini. Kemudian klik kirim. Kemudian klik kirim. Nah, ini kita membutuhkan sertifikat. Kalau yang udah PKP itu sertifikatnya sama dengan di
e-faktur. Jadi di sini nih butuh sertifikat elektronik. Yang belum punya itu bisa mengajukan ke kantor pajak. Kalau udah punya tapi lupa naruhnya di mana, bisa nyarinya di e-faktur, klik di YouTube. Kemudian muncul seperti ini, Innova faktur pajak. Innova, klik Innova aja udah muncul. Innova online, kemudian kita masuk, login di akun kita, dan pilih download sertifikat digital. Nah, di sini. Kemudian klik bagian bawah, oke. Dan unduh. Kita butuh paspres yang telah kita daftarin di kantor pajak untuk masuk ke sertifikat kita. Jadi ini penting ya, jangan sampai lupa. Kemudian oke tadi. Coba diulangin, unduh. Nah, kalau kita udah unduh, kemudian klik choice yang di eBupot dan pilih lokasi yang telah kita simpan sertifikat tadi. Sudah masuk, kemudian kita masukkan paspres sama dengan pada saat pengunduhan. Kemudian klik OK. Nah, proses klik OK lagi berarti kita udah berhasil, dan ini tanggal pengirimannya, ada bukti potongnya. Kemudian lihat SPT induk kita yang udah dilaporkan. Kemudian klik lihat BPE, bukti penyetoran elektronik kita.